Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vin Venesia dengan PM 2151103 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Sosiologi Hukum saya dengan dosen pembimbing saya, Bu Win Serlitan, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sosiologi. Yang pertama adalah lembaga sosial, kedua adalah mazhab dalam sosiologi, ketiga adalah penegakan hukum, dan yang terakhir adalah perubahan sosial dan hukum. Materi yang pertama yaitu adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Sebelumnya, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dan setiap manusia itu tentunya memiliki kebutuhan masing-masing, dan karena dua faktor tadi, terciptalah yang namanya lembaga sosial. Lembaga sosial itu adalah sekumpulan norma yang telah disusun secara sistematis yang dibentuk dalam rangka untuk memenuhi dua faktor yang telah saya sebutkan tadi. Untuk menjalankan fungsi dari lembaga sosial tersebut, maka diperlukan yang namanya asosiasi atau organisasi. Asosiasi itu adalah perwujudan dari lembaga sosial. Sebagai contoh, lembaga sosial kesehatan, maka asosiasinya itu adalah rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain-lainnya. Jadi lembaga sosial itu adalah judulnya umumnya gitu. Kalau asosiasi itu adalah anak-anak dari jenis-jenisnya dari lembaga sosial. Nah, tadi dikatakan lembaga sosial itu adalah sekumpulan norma. Nah, norma itu rupanya memiliki kekuatan mengikatnya dari yang lemah sampai yang terkuat. Nah, yang pertama adalah cara atau usage. Itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu. Biasa sanksinya ada celaan. Contohnya itu seperti saya membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua adalah norma kebiasaan atau folkways. Itu adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Sanksinya biasa teguran. Itu contohnya seperti norma kebiasaan untuk memberikan hormat kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga adalah norma tata kelakuan atau moral. Biasa itu tata kelakuan itu adalah norma kebiasaan yang telah diterima dalam masyarakat dan dijadikan sebagai patokan dalam masyarakat. Nah, biasa sanksinya lebih kuat, kemudian lebih mengikat. Contohnya itu seperti tata tertib sekolah. Kalau dilanggar, maka disanksinya sesuai dengan sekolah tersebut. Kemudian keempat adalah adat istiadat atau customs. Itu dia lebih memiliki kekuatan yang lebih mengikat dan lebih kuat. Sanksinya biasa lebih kuat dan ditandai dengan adanya kepala adat. Biasa sanksinya itu sesuai dengan adatnya masing-masing. Kemudian proses agar sebuah norma tersebut dapat melembaga itu melalui dua proses. Yang pertama, proses pelembagaan. Jadi sebagai contoh nih, hamil di luar nikah. Jadi proses pelembagaan yang pertama itu diketahui ada norma tersebut. Kemudian kedua, dipahami dan dimengerti kenapa hamil di luar menikah itu tidak bagus. Kemudian ketiga, setelah dipahami maka masyarakat itu akan menaati. Kemudian keempat, dihargai juga. Nah, tidak hanya sampai situ, kemudian ada proses kedua yaitu proses internalize. Itu selain menjadi norma yang berlaku dalam lembaga, dia harus menjadi patokan juga dalam bermasyarakat. Jadi harus mendarah daging juga di dalam masyarakat, tidak hanya di lembaga saja. Kemudian ada syarat-syarat lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu tentunya harus mempunyai norma dan aturan. Dan yang kedua, norma tersebut memiliki sanksi-sanksinya apabila dilanggar. Dan yang ketiga, lembaga sosial itu harus bisa diterima oleh masyarakat. Fungsi dari lembaga sosial, karena lembaga sosial ada norma, maka fungsi dari lembaga sosial yaitu menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kedua, menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap dalam masyarakat. Kemudian ketiga yaitu sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam bermasyarakat. Oke, materi kedua adalah mazhab dalam sosiologi. Hukum itu memiliki pengertian tersendiri tergantung dengan pengalaman dari tiap individu, maka muncullah yang namanya aliran-aliran dalam sosiologi atau mazhab sosiologi. Ada 3 aliran sosiologi. Yang pertama adalah aliran positivisme. Tokoh pencetusnya adalah Auguste Comte dan juga John Austin Hankelsen. Nah, hukum adalah perintah dari penguasa kepada masyarakat yang sifatnya satu arah. Kemudian memiliki sanksi dan juga perintahnya itu hukumnya itu tidak tunduk pada siapapun. Jadi hukumnya ini biasanya berbentuk tertulis.
jadi mencapai kepastian. Jadi tujuan dari aliran ini yaitu untuk mencapai kepastian hukum. Nah, kenapa bisa ada aliran ini? Aliran itu muncul dikarenakan ada ahli yang bernama Aristoteles. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, dan makhluk sosial tentunya memiliki interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial ini tentunya tidak berjalan semulus itu. Ada hambatan dan juga masalah yang dilalui. Maka dari itu diciptakanlah namanya undang-undang, peraturan tertulis ini untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Kemudian ada faktor lainnya, yaitu pada zaman dahulu hakim dan raja itu tidak memutuskan perkara secara pasti, jadi tidak mencapai kepastian hukum. Maka dari itu muncullah aliran positivisme ini. Dan aliran ini dia itu hukum itu terpisah dari anasir kepentingan lainnya, jadi dia itu lebih bersifat murni. Nah, yang kedua adalah aliran ultilaterianisme. Aliran ini lebih condong kepada masyarakat yang lebih dominan. Tokoh pencetusnya adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan juga Rudolf von Jhering. Nah, dari namanya ultilaterianisme itu memiliki kata dasar utility yang berarti suatu jumlah manfaat. Nah, jadi aliran ini lebih fokus kepada manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, jadi konsep dasar aliran ini yaitu tujuan hukum dari aliran ini adalah untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kemudian yang kedua dilihat ukuran baik dan buruknya, terus apakah mencapai kebahagiaan atau tidak dalam untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, hukum itu masyarakat itu sebagai ide dasar dalam pemerintah untuk membuat hukum. Jadi bisa membuat hukum tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada aliran sejarah. Aliran sejarah itu dicetuskan oleh Frederick Carl von Savigny, ada Pucha, dan ada Henry Summermain. Dalam aliran sejarah, hukum itu ditelaah melalui sejarah atau filosofi dari negara tersebut. Seperti contoh negara Indonesia. Negara Indonesia itu ada hukum BW. Hukum BW itu kan dari sejarah Belanda itu menjajah. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian latar belakang dari aliran ini itu sebelum adanya hukum positif itu ada namanya hukum alam. Hukum alam itu dicetuskan oleh Plato. Plato itu berpikir, kenapa sih dunia itu sudah disusun secara rapi, sudah secara tertata, yaitu dari penguasa ya, dari Tuhan. Nah, maka dari itu Plato itu menganggap bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, ada ahli John Locke dan juga Montesquieu itu mendobrak dari pendapat Plato tadi, yaitu harusnya hukum itu adalah kesepakatan bersama yang dapat dilihat, dan juga ada beberapa filosofi hukum yang mendobrak pendapat Plato ini, sehingga muncullah aliran dari aliran dari sejarah ini. Kemudian konsep dasar dari aliran ini, yang pertama itu ingin hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, isi hukum itu ditentukan dari perkembangan dari pergaulan manusia dari masa ke masa. Yang terakhir itu undang-undang itu, hukum itu dia tidak berlaku universal. Jadi dia hanya sesuai dengan teritorial atau wilayah masing-masing. Sebagai contoh, di Indonesia di Aceh itu ada hukum Islam yang bisa dilihat dari sejarahnya itu hanya berlaku di sementara hanya berlaku di Aceh di Indonesia. Materi yang ketiga adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah proses yang dilakukan atau upaya yang dilakukan untuk tegak berfungsinya hukum itu secara nyata. Jadi intinya itu penegakan hukum itu adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan apakah peraturan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, contoh dari penegakan hukum itu ya seperti lembaga kemasyarakatan, polisi, jaksa, hakim, MK, dan lain-lainnya. Nah, kondisi dalam penegakan hukum itu ada 3. Yang pertama stagnasi, sesuai namanya stuck. Jadi dia itu di situ-situ aja. Yang kedua ada kondisi penegakan hukum yang mengalami kemunduran. Contoh perbuatannya itu penegakan hukum yang tidak berani menindak perilaku yang sudah jelas-jelas salah. Maka dari itu penegakan hukumnya itu mengalami kemunduran. Kemudian ketiga, lawannya itu adalah kemajuan. Jadi
kondisi penegakan hukum yang mengalami kemajuan itu ya contoh perbuatannya itu penegakan hukumnya itu berani menindak perilaku korupsi. Nah, seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang baik itu yang pertama, dia memiliki instrumen hukum yang baik. Yang kedua, aparat penegak hukumnya itu ya tentunya harus baik dan tangguh dan harus berani. Jangan seperti sebelumnya yang saya katakan tadi. Dia tidak berani menindak perilaku yang sudah jelas-jelas salah, ya tentunya itu akan mengalami kemunduran dan penegakan hukumnya ya tentunya tidak akan baik. Yang ketiga, peralatannya harus memadai. Keempat, masyarakatnya ya tentunya harus sadar akan adanya hukum. Adanya lapisan sosial dan kepentingan kelompok sosial, maka menyebabkan penegakan hukum itu menghasilkan dua jenis penegakan hukum. Yang pertama bersifat konservatif, yang kedua bersifat progresif. Konservatif itu ya itu aja. Kalau biasanya itu ya seperti itu, misalnya udah ini salah ya sesuai dengan undang-undang ini, yaitu seperti itu. Kalau misalnya progresif, dia itu berprogres, dia mengikuti perkembangan zaman, perkembangan masyarakat. Jadi bisa dikatakan itu sebagai empiris lah, lebih ke sosiologis gitu. Nah, unsur dalam penegakan hukum menurut Gustav Radbush itu ada 3. Harus mencapai keadilan, mencapai kemanfaatan, dan mencapai kepastian hukum. Nah, 3 unsur ini untuk yaitu tujuan dari penegakan hukum. Oke, kemudian ada materi keempat yang terakhir, yaitu perubahan sosial dan hukum. Sebelumnya kita tahu dulu hukum menurut para ahli itu apa dan apa hubungannya dengan perubahan sosial. Nah, yang pertama adalah Max Weber. Dia mengatakan bahwa hukum itu berkembang sesuai dengan hukum yang dicita-citakan. Hukum yang dicita-citakan ya tentunya itu untuk masyarakat kan. Nah, masyarakat tentunya mengalami perubahan-perubahan. Nah, maka dari itu hukum itu harus mengikuti perubahan dari masyarakat. Nah, kedua adalah Emil Durkheim. Itu hukum itu adalah refleksi dari solidaritas sosial masyarakat. Jadi intinya dari pendapat ahli ini, perubahan dalam masyarakat itu bisa membawa perubahan hukum, perubahan dalam hukum. Seperti contoh, misalnya ada corona nih. Nah, masyarakat nih terkena corona, tentunya ada hukum yang mengatur tentang PPKM dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, menurut Richard Schwartz dan Miller, itu hukum berkembang sesuai dengan kekerabatan. Sama seperti yang sebelumnya, hukum adalah refleksi dari solidaritas. Solidaritas itu kan artinya juga kekerabatan, jadi kurang lebih mirip. Kemudian yang keempat adalah Pitirim Sorokin. Itu dia mengatakan bahwa perubahan sosial itu dapat disebabkan dari nilai-nilai yang hidup pada saat itu. Sebagai contoh, ada nilai LGBT kan, kemudian ada hukum yang membuat tentang LGBT ini. Nah, itulah hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Nah, faktor yang menyebabkan perubahan hukum itu banyak, bisa dari faktor sosial, faktor globalisasi, faktor budaya hukum, dan lain-lainnya. Pandangan dalam perubahan hukum itu adalah pandangan tradisional, ada pandangan modern. Pandangan tradisional itu ketika ada masalahnya itu baru terbuat hukumnya. Kalau pandangan modern itu ada masalahnya, hukumnya itu sudah dibuat jauh sebelum ada masalahnya atau juga bisa pada saat masalah tersebut terjadi. Hukum sebagai alat dalam perubahan sosial itu memiliki batas dalam penggunaan hukumnya. Yang pertama, hukum itu hanya bisa mengatur kepentingan masyarakat yang bersifat berwujud, yang bisa dilihat. Tapi contohnya gini, kalau misalnya ada hal santet dan hal mistis itu tidak bisa diatur oleh hukum. Kemudian kedua, sanksinya itu harus wajar. Misalnya dia mencuri, dia berbohong atau apa, dia sanksinya itu tidak bisa dibunuh. Dia harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, ada lembaga yang memaksa hukum. Seperti contoh dalam hal ini adalah lembaga pengadilan. Itu saja penjelasan saya mengenai 4 materi dalam sosiologi hukum, yaitu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial, mazhab dalam sosiologi, penegakan hukum, dan juga yang terakhir adalah perubahan sosial dan hukum. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.